ejek Inter dalam perayaan Scudetto, 4 bintang Milan dijatuhi denda. 4 pemain AC Milan akhirnya resmi dijatuhi denda atas aksi mereka dalam perayaan Scudetto dengan mengejek rival kota klub Inter Milan. Beberapa pemain rossoneri diketahui menghina nerazzurri lantaran hanya mampu menangkan Coppa Italia musim lalu dalam pawai perayaan gelar juara Serie A yang menampilkan banner dengan kata-kata tidak senonoh. Sontak, aksi tersebut membuat FIGC atau Asosiasi Sepak Bola tersebut mengambil tindakan tegas dan kini resmi menjatuhkan denda kepada yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Calcio Mercato, Radi Krunic dijatuhi denda sebesar 5.000 euro atau setara 78 juta rupiah. Sementara pemain lain seperti Theo Hernandez, Mike Maignan dan Sandro Tonali masing-masing diwajibkan membayar 4.000 euro atau 62 juta euro. Il Diavolo juga harus membayar 12.000 euro atau 187 miliar rupiah lantaran tidak mampu mengendalikan pemain mereka. Hal tersebut nampaknya tidak terlalu mengganggu klub. Persiapan untuk menghadapi musim depan saat ini tengah berlangsung pada bursa transfer musim panas ini dan latihan pramusim pun akan mulai digelar pekan depan dengan fokus penuh pada upaya mempertahankan Scudetto selain melangkah lebih jauh di Liga Champions. Milan dan Inter sendiri diperkirakan akan bersaing semakin sengit di Serie A musim depan, terutama setelah klub pertama tampaknya telah kembali kompetitif. Menarik disaksikan bagaimana keduanya mengatur strategi untuk menghadapi kompetisi dari tim-tim lain yang juga telah memulai persiapan mereka. AC Milan lanjutkan negosiasi soal transfer Hakim Ziyech. AC Milan menjadi salah satu tim yang tampil konsisten di musim 2021-22. Hal tersebut terbukti dengan keberhasilan mereka meraih titel juara Scudetto usai mengumpulkan 86 poin. Walau sudah memiliki sejumlah pemain berkualitas di dalam skuad, hal tersebut sepertinya tak membuat Stefano Pioli merasa puas. Sebaliknya, pelatih asal Italia itu dikabarkan ingin menambah amunisi di lini depan. Salah satu pemain yang masuk daftar belanja adalah Hakim Ziyech yang saat ini tengah membela Chelsea. Sebelumnya, Milan memang sudah mulai melakukan negosiasi dengan perwakilan sang pemain, namun terhenti karena Paolo Maldini selaku direktur teknik dan Frederic Massara selaku direktur olahraga kontraknya habis. Kini setelah kedua nama di atas memperpanjang kontrak, Football Italia melaporkan bahwa Milan akan kembali melanjutkan negosiasi soal transfer Hakim Ziyech. Peluang untuk melihat pemain asal Maroko itu hengkang ke San Siro sepertinya juga bukanlah hal yang mustahil. Pasalnya Chelsea juga diklaim sudah berencana melepas. Milan memang belum terlihat aktif di musim panas 2022. Sebelumnya, mereka juga gagal mengamankan tanda tangan dua incaran utama, Renato Sanchez dan Sven Botman. Potensi hengkangnya Ziyech ke AC Milan sepertinya juga tak akan menjadi masalah berarti bagi Thomas Tuchel. Pasalnya The Blues juga diklaim bakal segera mengamankan tanda tangan Raheem Sterling dari Manchester City. Gelandang Real Madrid masuk daftar belanja AC Milan. Juara Liga Italia AC Milan dilaporkan tengah memantau situasi gelandang Real Madrid Dani Ceballos. Pemain berusia 25 tahun itu juga dikaitkan dengan kepindahan ke Real Betis yang dilaporkan mendekati kepindahan sang gelandang. Ceballos adalah produk pemuda Real Betis dan pindah ke Real Madrid pada jendela transfer musim panas 2017. Namun sang gelandang gagal menjadi starter di Los Blancos. Manajemen Real Madrid kemudian meminjamkan Dani Ceballos selama 2 musim ke Arsenal pada 2019. Kini ia berpeluang untuk kembali dipinjamkan setelah AC Milan disebut-sebut tertarik meminangnya. AC Milan bahkan sebenarnya pernah mencoba untuk mengontrak Dani Ceballos pada jendela Januari dan mempertahankan minat mereka dari musim dingin. Tidak banyak yang berubah sejak kembali ke Real Madrid, karena ia terus menghabiskan lebih banyak waktu di bangku cadangan daripada di lapangan.
Di musim yang baru saja berakhir di mana Los Blancos menangkan 2 gelar, Ceballos hanya membuat 17 penampilan di berbagai kompetisi. Real Betis telah melacak sang gelandang sejak musim panas lalu, dan dengan kontraknya yang tersisa 1 tahun, sekarang tampaknya waktu terbaik bagi pemain berusia 25 tahun itu untuk pindah. Real Betis yakin bahwa mereka akan menyelesaikan penandatanganan pemain. Dengan Direktur Los Blancos Antonio Carden mengklaim bahwa Ceballos ingin bergabung dengan Real Betis. Carden mengklaim Ceballos bukan hanya tertarik kembali ke Betis, tapi sangat berhasrat untuk berseragam tim yang dulu membesarkan namanya. Suatu hari mereka berpapasan karena saya bertemu dengannya di Bernabeu, jadi kami berpapasan dan saling menyapa. Ini seperti segalanya, kita tahu bahwa dia sangat ingin kembali ke Betis. Keterikatannya dengan kota ini, dengan para penggemar ini, dan dengan klub ini sangat besar. Tetapi dia adalah pemain Real Madrid, Anda tidak bisa mengatakan lebih banyak lagi. Namun Betis harus menangkis minat dari AC Milan. Rossoneri memiliki hubungan yang baik dengan Real Madrid, dan negosiasi di masa depan diharapkan berjalan lancar. Ceballos saat ini sedang menunggu Carlo Ancelotti untuk membahas masa depannya di Real Madrid dan apakah ia masuk dalam rencana pelatih Italia itu ke depan. Dia akan mulai pramusim dengan Los Blancos untuk saat ini, dengan keputusan tentang masa depannya diharapkan segera. Madrid mungkin menginginkan angka di wilayah 15 hingga 20 juta euro untuk berpisah dengan Ceballos. Paolo Maldini siap lanjutkan proyek di manajemen AC Milan. AC Milan mendapat kabar positif terkait perencanaan rekrutmen pemain dan manajemen mereka. Spekulasi mengenai masa depan Paolo Maldini sebagai direktur akhirnya selesai. Sebelumnya, kontrak Maldini dijadwalkan berakhir pada Kamis 30 Juni tengah malam waktu setempat. Pada akhirnya, Maldini menutup berbagai spekulasi yang beredar dengan perpanjang kontraknya di San Siro. Keberadaan Maldini di dalam manajemen Milan menjadi salah satu faktor yang beri dukungan terhadap kepelatihan Stefano Pioli yang juga mengakhiri puasa gelar Serie A pada musim 2021-22 lalu. Semua sudah diselesaikan. Kami memerlukan waktu hingga titik terakhir, tetapi berhasil melakukannya. Kami senang berada di sini dan siap untuk merencanakan masa depan yang diisi kesuksesan. Masih ada waktu, walau kami terlambat dalam memulai proses yang diperlukan, ucap Paolo Maldini dikutip dari Football Italia. Kontrak Maldini dan Frederic Massara disebut akan berakhir pada 2024 mendatang. Keduanya diklaim menginginkan kekuatan pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Faktor itu sempat memberi dampak yang signifikan dalam proses negosiasi antara keduanya dan manajemen atas klub. Milan saat ini juga masih menjalani proses transisi dari kepemilikan Elliott Manajemen ke Redbird Capital.